Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh menjadi sukacita bagi kami semua yang ada di sini karena hari ini kita dapat memulai ibadah kembali bersama-sama, bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Oleh karena itu pada hari ini marilah kita dengan sepenuh hati kita mau nyatakan pujian dan rasa syukur kita bagi Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki roti dan anggur perjamuan, dapat mengambil di counter di depan. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau mengucapkan terima kasih karena kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi nyatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
puji. Lebih lagi katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, sungguh kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Kami memuji-Mu. Ku puji, ku sembah. Katakan Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Ya namanya syarabaya, namanya syarabaya sih, namanya syarabaya. Mari saudara terus angkat suaramu hari ini. Penuhi tempat ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Syakana nama laba 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 laba. Kuria laba 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 laba. Mari bangkitkan rohmu hari ini. Mari sembah Dia di dalam roh. Syakara laba 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 laba. Syakana laba 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 laba. Oh, ini sembah kami Tuhan, hanya kepadamu. Kau mulia, Kau agung Tuhan. Syakara laba 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 laba. Kuria laba syakana laba 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 laba. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur
hidupku. Sepanjang umur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Sungguh lebih dari yang kami perlukan Tuhan. Dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sama-sama. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Oh Tuhan, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, lebih sungguh sama-sama nyatakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Sungguh lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan
beribadah onsite maupun live streaming. Bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bersuka cita. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Senang rasanya berjumpa kembali dengan saudara seiman, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, sorakan mari bersuka saudara. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari menari buat Tuhan, come on. Bersuka, bersuka
Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Come on, sampai belakang suara, come on, sama-sama ya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sambil angkat kedua tangannya, come on, sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersuka cita karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan pegang erat tangan kami. Karena anugerah
Kurialabayase, naralamo, yaralabayas. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kiralabayasi, karalamo, ralabayasi. Bukan hanya Engkaulah alasan untuk kami hidup. Tapi kalau kami masih hidup saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu, mau bilang terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih untuk kesempatan pertobatan yang Tuhan masih berikan. Kirialabayase, naralamo, yaralabayasi, karalabayase. Kami gak akan sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami akan angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Dan kami akan berkata, Yesus, pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kirialabayase, naralamo. Yesus Tuhan. Jadikan ini doa. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Amin. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasanku hidup Tuhan. Selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Siang hari ini kami tahu Engkau telah memilih kami untuk ada dalam ibadah onsite ini. Kami tahu tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang kebetulan. Kami tahu kami sudah direncanakan oleh Tuhan ada di tempat ini. Dan untuk itu kami mau pakai waktu ini dengan luar biasa mengenal isi hati Tuhan, enggak ada yang lain. Bapa, urapi kami sekali lagi, turunkan hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini, dan apa yang Tuhan tidak mau kami lakukan dalam hidup ini. Berikan kami kepekaan ilahi untuk kami boleh melihat di titik mana kami belum melakukannya, di titik mana kami masih lengah, di titik mana kami perlu ditegur, di titik mana kami perlu diperbaharui. Kami mau hidup kami tidak sia-sia di hadapan-Mu Bapa, sebab kami tahu hidup kami adalah kesempatan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu sekali lagi. Sampaikan isi hati-Mu dengan mudah dimengerti, dengan sederhana, supaya kami pun mudah untuk melakukannya. Roh Kudus yang manis, ambil alih ruangan ini, ambil alih ruang hati kami. Kami siap diajar oleh Tuhan, kami siap ditegur oleh Tuhan, kami siap diperlengkapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Dan senang sekali ada rasa haru, ada rasa sukacita bisa kembali ibadah sama-sama di tempat ini onsite ya. Saya berdoa semua dalam keadaan sehat, dan kalau ada keluarga yang sedang isoman, mari kita berikan semangat. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, hari ini kita mulai kembali ibadah onsite. Jadi saya menganjurkan untuk semua dari kita taat prokes, dengar dengan baik arahan-arahan yang diberikan oleh para pengerja. Para pengerja setahu saya sudah meeting begitu banyak, sudah begadang mempersiapkan juga untuk ibadah hari ini, supaya semuanya menjadi aman, terkendali, dan nyaman buat Anda dan saya. Oleh sebab itu dengar-dengar nanti arahannya, terutama pada saat kita keluar dari ruangan ini. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan di bulan yang baru. Ini bulan yang baru ya, minggu pertama tanggal 3 April. Makanya nanti kita ada perjamuan kudus.
Nah, selain di bulan baru, ini adalah kuartal yang baru. Kalau 1 tahun dibagi 4, ini masuk kuartal yang baru. Di dalam tahun paradigma yang baru. Apa sih pesan Tuhan buat kita hari ini? Saya mau minta tolong multimedia, boleh bantu untuk ditayangkan. Judulnya hari ini adalah The Missing Link. The Missing Link atau bagian yang hilang. Seperti saya doa tadi. Tuhan, bukan hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita sudah melakukannya, tetapi kita kadang-kali suka lupa apa sih yang sebetulnya masih kurang, apa sih yang sebetulnya belum ada atau masih hilang. In the year of a new paradigm, banyak sekali kita diajarkan tentang pola pikir baru, tentang new mindset. Kalau Anda perhatikan di gambar ini, siapa di sini yang pernah punya dan mainkan puzzle? Pernah punya dan mainkan puzzle? Ada? Ada ya. Nah, kalau Anda punya puzzle dan Anda mainkan puzzle, setahu saya puzzle yang jumlahnya banyak ya, kalau sedikit mungkin lebih mudah karena levelnya. Kalau jumlahnya yang banyak, itu kita nggak pernah tahu satu puzzle itu mestinya taruh di mana. Demikianlah hidup kita. Hidup kita ini seperti puzzle. Anda dan saya nggak punya pengetahuan besok masih nafas atau tidak, betul? Hidup kita ini betul-betul Tuhan, Engkaulah alasanku untuk hidup, udah itu aja. Nah, sekarang kalau kita melakukannya, mengerjakan pasal tersebut, kalau saya sih, saya nggak tahu dengan Anda. Kalau saya paling senang nyari yang sudut. Jadi saya sudutnya dulu tuh 4 ketemu. Habis itu pinggir-pinggirnya, pinggir kanan, pinggir kiri, itu pun masih salah. Kadang pinggir kanan kebalik, mestinya pinggir kiri. Tapi at least kalau saya sudah bereskan pinggirnya, baru saya bisa isi tengahnya. Artinya saya bayar harga di waktu, saya bayar harga di pikiran untuk memikirkan bagaimana puzzle ini selesai. Saya juga bayar harga untuk upaya saya. Tetapi kalau ada satu puzzle yang hilang, mohon maaf saya nggak bisa finishing well, betul? Mau sejago-jago Anda, secepat-cepat Anda, sehebat-hebat Anda, sesmart-smartnya Anda, kalau kurang satu, gambarnya nggak sempurna. Jangan sampai kita sudah mengerjakan keselamatan. Kita sudah melewati the year of a new dimension, the year of integrity, masuk lagi ke dalam the year of a new paradigm. Kita sudah mengerjakannya. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi kalau ada missing link, bagian yang hilang yang tidak kita isi, maaf ya, kerja keras kita tidak bisa finishing well. Kerja keras kita nggak bisa selesai dengan baik. Kerja keras kita adalah kesia-siaan. Hari ini pesan Tuhan, kita mau lihat di mana sih Tuhan, kita masih ada missing link-nya. Mengawali di bulan yang baru, mengawali di dalam kuartal yang baru. Kan mestinya kalau 1 kuartal baru lagi, berarti kan 3 bulan sudah lewat ya. Januari, Februari, Maret sudah lewat. Kalau dia sudah lewat, mestinya sih kita sudah lebih paham akan makna dari paradigma. Mestinya sih kita juga sudah mengerjakannya, karena 3 bulan gak mungkin sia-sia. Tetapi kita mau sama-sama lihat apakah di dalam 3 bulan yang sudah lewat kemarin, justru di situ ada missing link-nya. Mari kita bereskan karena kita masih punya kesempatan. Di dalam kuartal yang kedua, lewat pesan Tuhan hari ini yang saya catat, saya minta 4 hal sama Tuhan. 1, saya minta kita semua ketika Tuhan memperingati kita sesakit apapun, hati kita nggak boleh terluka, tapi harus terbuka. Itu dulu, baru kita bisa mengisi the missing link. Yang kedua, justru bukan satu kebetulan ada perjamuan kudus, tempat kita untuk mengeratkan kembali komitmen kita. Kalau ada yang kendor lewat perjamuan kudus, jangan jadikan ini rutinitas biasa, tapi jadikan ini tempat untuk berkomitmen yang baru. Pada saat Anda terima tubuh dan darah Yesus, minta kekuatan yang baru supaya menjalankannya lebih konsisten. Sehingga nanti kalau spanduk ini ganti tahun depan, the year of a new paradigm 2022-nya ganti menjadi 2023, dan kita diizinkan masih nafas, karena kan kita nggak tahu masih nafas atau enggak. Itu kita dapat berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan 2022 dengan baik dan lengkap. Itulah tujuan kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, kita harus tetap waspada, full alert. Jangan mendadak kendor, tapi full alert. Seperti yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Dia ada dalam satu perikop
yang berjudul Tetaplah di dalam Ajaran Kristus. Saya harus sampaikan tanpa menyebutkan ajarannya. Sekarang ajarannya macem-macem. Ada yang sesuai firman Tuhan tapi berkembang lebih baik. Ada yang seolah-olah sesuai firman Tuhan tapi ujungnya melenceng. Waspada, kita sama-sama baca firman Tuhan dengan keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu, nggak ada kurang satu, nggak ada missing link. Harus full, finishing well, 100%, titik. Kalau sampai ada yang kurang, kita lihat kurangnya di mana. Jadi izinkan saya menganalogikan 1 tahun yang dibagi 4 kuartal supaya kita belajarnya gampang, itu tujuannya. Kalau kuartal 1 kan sudah lewat, cuman bisa kita syukuri sih. Sekarang yang diperbaiki di mana? Di kuartal kedua, April, Mei, Juni. Lalu kemudian kuartal 3, Juli, Agustus, September, mestinya sih kita lebih melesat, mestinya. Karena di dalam kehidupan kita ada pertumbuhan. Nanti di kuartal keempat kita udah bisa tepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Tuhan baik, kita kuat di dalam Tuhan. Kita dapat berkata, aku telah menyelesaikan dengan baik 2022 ini. Nah, di bagian yang pertama, mestinya sih di kuartal pertama yang berwarna merah, mestinya sih mindset kita sudah benar, mestinya. Kenapa? Karena kita sudah cukup mendengarkan semua isi khotbah dan juga penjelasan tentang apa itu the year of a new paradigm. Biasanya kalau baru berganti tema kita masih rada bingung, betul? Contoh, the year of a new dimension, abstrak banget bentuknya. Maksudnya dimension tuh gimana ya? Di 3 bulan pertama kita paham maksudnya apa. Nah mestinya sih di kuartal 1 kita sudah paham. Dan Pastor Niko sudah berulang kali menjelaskan dari kata kuncinya nous dari bahasa Yunani adalah budi yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Berbicara tentang pembaharuan budi. A new mindset. Mohon maaf ya, tahunnya udah baru. Temanya udah baru. Jangan sampai mindsetnya masih pakai mindset yang lama. Mindset yang lama itu melihat tantangan sebagai hambatan. Mindset yang baru, kita hidup dalam tantangan dan tantangan itu adalah kesempatan buat kita. Punyakah kita mindset yang baru? Nah sekarang kita lihat sama-sama. Apakah dalam kehidupan kita sudah mengalami pembaharuan budi ini? Mindset yang diperbaharui ini. Kalau lihat dari KBB ini Bapak Ibu, saya tuh senang untuk satu kata coba dibuka artinya tuh apa. Ternyata arti dari pembaharuan adalah renovasi. Siapa di sini pernah renovasi rumah, kamar, atau renovasi furniture deh? Ada? Pasti punya alasan kenapa direnovasi. Pasti sudah tidak sesuai lagi dan sudah tidak relevan lagi kan? Nah hidup kita, mindset kita perlu direnovasi. Kenapa? Karena udah gak relevan lagi. Dulu anak sekolah nggak boleh bawa handphone ke kelas. Sekarang nggak relevan lagi. Karena sekarang kelasnya ada di dalam handphone. Betul? Jadi nggak bisa kita pakai paradigma yang lama tuh. Di dalam tahun yang baru. Udah nggak relevan. Dulu kita cuma tahu televisi pakai nggak pakai remote malah ya. Di zaman saya ketahuan itu umurnya ya. Anda tahu kan televisi yang gede banget yang ada kakinya 4. Ya. Yang kalau buka harus dibuka dulu layarnya. Gede-gede gitu. Sekarang udah gak relevan lagi. Sekarang sudah disebut smart TV. Jam Anda disebutnya smartwatch. Telepon Anda disebutnya apa? Handphone. Smartphone. Masa yang operasikan semuanya enggak smart? Makanya harus diperbaharui. Itulah sebabnya kita lihat dalam kehidupan kita mesti ngerti dulu mindset tuh apa sih? Dan renovasi mana sih yang perlu kita lakukan? Kalau dari definisi mindset, ini menurut saya yang paling mudah dipahami supaya kita cepat belajarnya. Mindset is a person way of thinking and giving their opinion. Jadi gini, dia tuh cara berpikirnya dulu diperbaharui. Setelah cara berpikirnya diperbaharui, waktu dia ngasih opini lewat perkataan dia, waktu dia ngasih pandangan itu jitu banget. Itu ditunggu-tunggu, kok bisa ya dia ngasih pandangan seperti ini?
sementara orang lain tidak berpikir akan hal itu berarti Anda sudah punya new mindset. Itu mahal loh harganya hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu di gambar ini, susah nih nyari gambarnya, gimana caranya mindset renovation itu ada dalam kehidupan kita. Kalau di sini missing linknya, lakukan perbaikan, soalnya kita mau puzzle-nya sempurna. Sekarang kita lihat, cara seseorang berpikir, habis dia mikir baru dia ngasih opini. Makanya think before you speak, betul? And read before you think. Yuk sebelum ngomong pikirin dulu, sebelum mikir baca dulu yang banyak firman Tuhan. Jadi isinya statementmu itu menguatkan orang. Nah sekarang kita lihat relevan nggak? Artinya mindset renovation itu bukan artinya kita ganti kepala, kita ganti otak. Orangnya tetap sama, kepalanya tetap sama, tapi sudut pandangnya sudah berbeda. Situasinya sama nggak Gina? Sama. Kita masih ada dalam situasi prihatin pandemi, sama. Belum berubah udah 2 tahun plus, betul? Masih pakai masker ibadah, masih sama. Tetapi waktu Anda menggunakan sudut pandang yang baru, Anda sanggup menyajikan opini yang fresh dengan nilai kerajaan Allah. Pertanyaannya, nyambung nggak mindset kita sekarang dengan mindset tentang nilai kerajaan Allah dalam pola berpikir? Saya beri orange di sana. Cara seseorang berpikir selama ini mikirin apa? Kolose 3 ayat 2 berkata, mestinya sih kalau matching ya, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Mestinya sih kita nih lebih banyak memikirkan tentang bagaimana menuai jiwa, bagaimana masuk dalam Pentakosta ketiga. Itu normalnya, jadi selaras dengan nilai kerajaan Allah. Ayo introspeksi, kita sudah janji sama Tuhan, ketika aku ibadah tegur, salah tegur. Daripada Anda meneruskan kerja keras Anda, ujung-ujungnya gak finishing well, mendingan diberesin sekarang. Kalau selama 3 bulan kemarin, kan refleksi diri dong. Kalau selama 3 bulan kemarin, ternyata saya lebih banyak mikirin hal-hal yang di bumi ya. Investasiku pun ketahuan lebih banyak hal-hal yang di bumi. Anda tahu dari mana? Lihat rekeningmu keluar lebih banyak ke area mana? Apakah masuknya lebih ke arah kekekalan? Atau masuknya lebih ke arah hal-hal yang menyenangkan dunia? Simple kok sebetulnya Tuhan mau pesankan hari ini. Nah pertanyaannya, apa yang masih hilang? Apa yang harus kita perbaiki? Nah memasuki bulan April ini, urusan yang mindset mestinya sih sudah beres, mestinya. Kan kita nggak buang-buang waktu Januari sampai dengan Maret. Sekarang kita masuk ke kuartal kedua ya Bapak Ibu. Di dalam kuartal yang kedua, kita sama-sama belajar bukan hanya mindset, tetapi pindah area kepada skill set. Jadi akan ada set-set yang harus kita bereskan. Apa itu skill set? Adalah kemampuan kita berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pengalaman. Makanya supaya skill set kita benar di hadapan Tuhan, miliki pengetahuan tentang kebenaran firman. Udah habis belum baca Alkitab? Minimal yang tahun kemarin udah habis belum? Kalau belum agak mundur dikit, kuartal 1 udah habis belum? Kalau belum, kapan mau habisnya? Itu pertanyaannya. Dari sini kita lihat kenapa begitu kita tahu pengetahuan tentang kebenaran, kita sanggup masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu lebih mahal harganya. Jadi artinya memahami lewat pengalaman. Nah makanya saya seringkali menuliskan ya di dalam catatan saya. Saya banyak menemukan hampir semua gereja lah punya aplikasi lah hari ini ya. Karena kan sekarang sudah banyak online, jadi otomatis gereja-gereja harus punya aplikasi pendaftaran. Jadi GBI-PRJ bukan satu-satunya gereja yang punya aplikasi. Tapi satu-satunya gereja yang aplikasinya lengkap banget. Anda itu punya catatan khotbah yang dicatetin di aplikasi. Plus PDF file dari slide khotbahnya, betul? Sorry ya, di gereja lain slide-nya nggak diberikan. Ringkasannya diberikan. Udah gitu yang diberikan yang hari Minggu saja. Anda coba buka aplikasinya. Doa fajar tiap pagi, ya masuk juga. Artinya sebetulnya sudah banyak banget yang kita pelajari bersama-sama. Bukan apa yang Anda catat. Hari ini udah gak nyatet ya. Bukan apa yang Anda screenshot gitu. Tapi apa yang Anda lakukan dari screenshot itu gitu maksud saya. Bukan apa yang Anda save dari file aplikasi kepada laptop Anda, bukan. Tapi apa yang Anda aplikasikan, karena begitu Anda aplikasi, Bapak Ibu dengar dengan baik, Anda akan punya kemampuan
berdasarkan pengetahuan yang sudah kita bereskan mestinya di dalam kuartal pertama. Nah, kemampuan yang dimaksud berasal dari pengalaman, bukan pengamatan. Jangan jadi pengamat terhebat nggak pernah melakukan ya. Banyak banget yang mau diamati soalnya hari-hari ini. Tapi bukan itu goal kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merenovasi skill set kita di 3 bulan ini? Artinya kalau kita sudah merenovasi skill set kita nggak cuman jago tentang catatan. Kita nggak cuman jago bicara firman. Saya bikinkan quote-nya ya. Dari sekedar tahu mengkhotbahkan hidup, Anda beresin skill setnya. Jadi mampu menghidupi khotbah, itu lebih powerful. Kalau mau khotbahin hidup, banyak materinya, semua orang bisa khotbah. Tetapi belum tentu semua orang bisa menghidupi apa yang dia khotbahkan. Sama seperti kita yang sudah dengar khotbah, belum tentu semua orang bisa menghidupinya. Nah, saya banyak belajar dari kisah tentang Musa, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, bawa 2 loh batu hukum Allah tuh ya. Kan katanya mukanya Musa bersinar saat itu. Karena kan dia baru bicara dengan Allah gitu ya. Waktu turun langsung disampaikan pesannya. Dan pesan Musa itu dalam Keluaran 35 ayat 1 itu jelas banget, bukan untuk dihafal. Makanya ahli Taurat terpukul atas peristiwa ini karena hafal ayat belum tentu melakukannya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lalu Musa menyuruh berkumpul, apa katanya? Segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk diapain? Untuk dilakukan. Artinya bukan sekedar hafal ayat, bukan sekedar membagikan ayat. Jangan bangga hanya membagikan ayat. Anda harus melakukannya. Itu goal utamanya. Jangan terkecoh. Merasa bangga karena sudah hafal ayatnya. Merasa bangga karena sudah khotbah. No. Tolak ukurnya adalah bagaimana kita melakukannya. Nah, waktu kita melakukannya, kita membagikan firman itu akan berkuasa. Sekalipun kita ada dalam badai COVID-19. Sekalipun tantangannya banyak, sekalipun cobaannya banyak. Silih berganti dan bertubi-tubi. Kenapa cobaannya banyak? Namanya juga cobaan, kalau sedikit namanya cobain. Jadi artinya kita melihat hari-hari ini, kalau rasanya aduh Tuhan, banyak banget cobaannya. Seperti air yang melimpah ruah ketika saya sedang menghadapi badai. Kapal kehidupanku terombang-ambing. Kapalku ini oleng Tuhan. Saya kasih tahu ya, enggak apa-apa kapalnya oleng, yang penting airnya enggak masuk. Setahu saya setiap kapal diciptakan bukan untuk berlabuh. Jangan cari aman dalam hidup. Setiap kapal itu diciptakan untuk berlayar. Pasti ketemu air, pasti ketemu tantangan, pasti ketemu cobaan. Dengar dengan baik, new mindset, new skill. Oke? Saya butuh tantangan untuk bisa bertumbuh. Kapal butuh air untuk bisa berlayar. Anda mau bertumbuh dalam Tuhan? Nikmati tantangan yang ada, jangan masukkan tantangannya ke dalam. Pandemi boleh ada. Kita berdoa segera berlalu. Kalau hari ini belum berlalu, dia masih ada. Enggak apa-apa, yang penting pandemi itu jangan merasuki pikiran kita dan berkata kita nggak sanggup lakukan hanya karena pandemi. Saya paling sedikit alergi ketika saya ada dalam satu kelas Zoom. Lalu kemudian ada peserta bertanya, Bu gimana caranya untuk Pentakosta ketiga Bu Gina menurut Ibu? Kan sekarang susah dong karena sedang pandemi. Udah nggak saya jawab itu biasanya. Bagaimana cara berpandangnya itu tidak dalam pijakan yang sama. Sebetulnya enggak apa-apa, ada air di luar sana, ada tantangan di luar sana. Saya bacakan ya, kapal tidak tenggelam karena air yang ada di sekitarnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekitarmu termasuk pandemi masuk ke dalam dirimu dan membuatmu tenggelam. Ayo kita baca yang kuning sama-sama yuk. Saya sudah coba buatkan rhyme-nya supaya enak dibacanya. 3, 2, 1. Jangan izinkan pandemi melemahkanmu. Terus apa? Melaju terus bersama Kristus dengan urapan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah lihat, kenapa sih kadang-kadang orang tidak bisa melakukannya, tidak punya skill setnya? Apakah ini the missing link buat Anda? Tidak lagi mau belajar firman Tuhan, bahkan jago firman Tuhan tapi tidak melakukannya, that's the missing link.
Itu dia bagian yang hilang. Ayo kita bereskan. Nah, punya mindset dan skill set itu tidak cukup. Harus dipertajam dengan yang namanya tool set yang ketiga. 3 ya, mindset, kapasitas kita, skill set, alat bantunya apa Gina? Karena kan kadang-kadang kendalanya nggak bisa melakukan. Orang Kristen itu bukan nggak mau melakukan, kita tahu kita cinta Tuhan kok. Cuman nggak tahu caranya, makanya harus dibantu pakai tool set. Tool set itu apa sih? Alat bantu berupa langkah-langkah praktis, gimana dong cara melakukannya. Nah, tidak ada tool set terbaik selain firman Tuhan. Titik. Anda udah punya dari dulu, sejak mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, dikasih Alkitab, udah dipegang tuh tool setnya. Dipegang apa dipakai? Anda nggak bisa buka ban mobil yang kempes hanya dengan memegang tool Anda di mobil. Tanganmu harus kotor melakukannya. Anda harus tekan itu sedemikian rupa. Kerjakan. Alkitab di rumah itu toolset yang terbaik, luar biasa. Nah, saya tantang Anda, saya masukkan toolset itu di bagian yang ketiga, di kuartal yang ketiga. Bukan artinya Anda baca Alkitabnya, baca firmannya di bulan Juli, bukan. Tapi saya kasih tantangan buat Anda. Tantangannya bulan Juli, kalau tantangan harus di depan dong. Masa saya kasih tantangan bulan Februari, ya udah lewat. Tantangan tuh di masa depan, yaitu di bulan Juli. Saya tantang Anda sudah jadi mentor rohani. Kenapa harus di bulan Juli? Karena memang ada stepnya. Mindset diperbaharui, Anda melakukan firman, hidupmu menjadi kesaksian, Anda jadi mentor rohani. Begitu Anda jadi mentor rohani, kesaksianmu itulah tool set untuk Pantekosta ketiga. Anda mau cerita Tuhan Yesus baik dari mana? Pasti pernah susah dan ditolong Tuhan. Anda mau cerita Allah kita berkuasa dari mana? Copy paste dari Alkitab, kisahnya saja. Good, but it's not that powerful. Anda harus ngalamin dulu susahnya. Anda harus ngalamin dulu ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Kisahmu begitu berharga. Nah, oleh sebab itu saya tantang Anda untuk jadi mentor rohani. Langkah ini praktis banget untuk Anda memuridkan orang yang belum mengenal Kristus. Gimana cara memuridkan? Suruh dia masuk dalam pemuritan gitu? Nggak bisa. Hidupmu harus menginspirasi dulu, baru dia mau dimuridkan. Maaf, saya harus sampaikan ini. Jangan memuridkan sebelum mau dimuridkan. Agak impossible sih pengen memuridkan orang tapi sendiri gak mau dimuridkan. Jemaat yang udah lama sekali, yang belum dimuridkan, belum baca Alkitab sampai habis, segera hubungi komunitas dari GBA. Jemaat yang belum ikut dalam KUL, Community of Love, segera tundukkan yang namanya egomu dan dimuridkan. Begitu Anda punya pengalaman dimuridkan, Anda lebih powerful ketika Anda memuridkan. Nah, itulah sebabnya saya tantang Andanya di bulan Juli, bukan baca Alkitab ya di bulan Juli. Anda harus jadi mentor rohani. Yang belum memuridkan mesti dimuridkan terlebih dahulu. Gini Bapak Ibu, di dalam masa pandemi, kekuatan gereja, kapasitas gereja dibatasi. Tapi komunitas bergerak dengan pesat, betul? Saya kesaksian ya, saya bersyukur, terima kasih buat komunitas dari GBI PRJ yang menolong saya dan keluarga ketika anak saya terpapar Omikron. Itu kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu lah ya. Jadi singkat cerita, dia habis dari dokter gigi, setiap mau ke dokter gigi harus PCR dulu karena dokternya nggak mau lah handle orang ya. Zaman sekarang begitu kan. Itu negatif hari Sabtu. Lalu kemudian karena membengkak, sakit setelah prosesnya, sebelum waktu minggu depannya lagi, dia udah nggak tahan. Dia bilang, "Mama, aduh nggak tahan, aku mau ujian. Nggak bisa mikir mah, senut-senut." Oke, hari Selasa saya bawa lagi ke dokternya karena obat anti nyerinya sudah habis, kan kita nggak bisa beli anti nyeri dengan bebas kan. Jadi saya bilang, "Dok, coba tolong dilihat lagi, kalau boleh dikasih anti nyerinya lagi dikasih, ini anak mau ujian nggak bisa mikir." Hari Selasa dengan hari Sabtu itu anak di kamar terus karena kan ngebet ya, pipinya tuh sampai bengkak. Hari Sabtu di PCR negatif, begitu masuk hari Selasa sebelum waktunya harus PCR lagi. Dan hasilnya adalah positif. Anaknya kaget mendadak, orang mau ke dokter supaya hilang sakitnya malah kena Omikron. Tambah besar dia masalahnya. Dia nangis, saya juga panik. Begitu saya panik,
Saya ada komunikasi dengan pengerja Anda, luar biasa sekali. Hasil PCR-nya keluar, handphone Peduli Lindungi yang warna biru belum ganti hitam. Biasanya kalau sudah dimasukkan datanya ganti hitam kan, jadi kita nggak bisa masuk mall gitu ya. Peduli Lindunginya masih biru, belum ganti hitam, obatnya sudah dikirimin sama tim baksos Anda 2 set. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Kirimnya pakai delivery yang begitu cepat, kaget saya, luar biasa. Gak lama kemudian di WA masuk bahwa Bu konsultasi langsung, saya dokter yang menangani. Luar biasa, saya gak bisa dapatkan itu. Kalau Anda belum berkomunitas, berkomunitaslah. Yang bergerak dengan cepat itu komunitas hari-hari ini. Nah oleh sebab itu kita sama-sama lihat ya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya hidup kita terarah. Jadi kalau mau lihat pasal yang kosong, missing linknya di mana emang mesti dibuka satu-satu. Jadi saya akan wrap up di sini bahwa dari ketiga hal mindset, skill set, dan tool set. 3 hal ini ya. Itu harus dibereskan karena masing-masing ada fungsinya. Jadi nggak bisa saya mindset aja mas skill set lah ya, tool set nggak usah. Nggak bisa, fungsi masing-masingnya berbeda. Fungsi dari mindset, saya sudah masukkan semua supaya Anda catatannya lengkap ya. Di atas bagian merah itu ayat-ayat yang sudah kita baca. Di bawah adalah definisinya. Fungsinya mindset itu diperluas. Emang perlu Gina mindset diperluas? Perlu banget Bapak Ibu. In the year of a new paradigm kita nggak bisa dapat paradigma baru kalau mindsetnya sempit. Kata siapa Gina? Kata firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 96. Kita baca dengan keras. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi nih ya, perintah Tuhan itu luas sekali. Maaf ya, otakmu nggak sanggup, otakku juga nggak sanggup. Nggak sanggup kita ngerti tentang perintah Tuhan. Kecuali Anda perluas mindset Anda. Baru paradigma yang baru bisa masuk ke dalamnya. Nah lalu kemudian kita lihat. Kalau tadi fungsinya mindset adalah memperluas, sekarang kita pindah ke yang biru. Fungsi dari skill set itu apa? Kalau mindset itu memperluas, supaya ngerti perintah Tuhan yang luas sekali itu. Kalau fungsi dari skill set itu untuk memperdalam. Orang yang skillful, orang yang punya kemampuan tuh jauh lebih dalam mengertinya. Mengalami untuk memahami. Yuk sama-sama bilang bareng-bareng saya. Mengalami untuk, jadi Anda paham lewat pengalaman. Nah makanya ketika Anda sedang mengalami kesakitan, Anda sedang mengalami hal-hal yang rasanya aduh ini bukan bagian saya nih mestinya. Ingat ada di Filipi 4 ayat 13, kita baca dengan keras. Segala perkara dapat kutanggung di mana? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tugas kita tuh simple sebetulnya. Jangan pernah berani-berani di luar Dia. Udah itu aja. Jangan coba-coba di luar Dia. Jangan coba-coba pakai kekuatanmu. Mungkin engkau bisa menanggung perkara, tapi belum tentu segala perkara. Segala perkara itu pandemi termasuk. Duit nggak ada termasuk. Pekerjaan hilang termasuk, kesehatan menurun termasuk, keluarga berantakan termasuk. Kalau Anda handle di luar Dia, belum tentu Anda bisa handle all in. Oleh sebab itu perlu kita tahu, skill set itu memperdalam, mindset tadi memperluas, yang terakhir adalah tool set. Saya taruh ringkasannya di atas. Tool set itu kan tadi firman Tuhan ya, the best tool set ever. Jadi kesaksian hidup. Saya tantang Anda untuk jadi mentor rohani nih bulan Juli ya. Udah melahirkan anak rohani. Sudah masuk dalam Pentakosta ketiga. Sudah melakukan amanat agung artinya. Lalu kemudian Anda memuridkan dia. Tapi sebelumnya harus mau dimuridkan. Oke? Nah alat bantu yang paling powerful itu firman Tuhan. Karena kalau bicara untuk fungsi mempertajam, jangan main-main dengan apa yang tertulis di Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Itu lebih tajam dari pedang manapun. Berarti dia tertajam. Kita baca ya sama-sama ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari apa? Daripada pedang bermata dua manapun. Udah nggak ada tandingannya itu, titik koma. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Lanjut.
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia, hati kita. Lanjut, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia. Yang kepadanya kita apa? Ya kan, makanya harus finishing well. Jangan berkata ya udah nggak apa-apa, saya bolong nggak apa-apa. No, harus dipertanggungjawabkan, itu masalahnya. Sehingga membedakan finishing well, mempertanggungjawabkan, kurang satu tidak mempertanggungjawabkan. Sehingga kalau dalam gambar yang dianalogikan tadi, yang belum selesai yang warna hijau ya, sudah angkat tangan yang warna hijau ya. Nanti mengakhiri di bulan November, Desember 2022, kita tuh bisa dengan lantangnya berkata dari ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca yuk yang hijau yuk. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Ayat ini bukan ayat kedukaan saja, bukan. Tapi ayat ini tiap tahun mestinya kita ngomong sama Tuhan. Aku akan mengakhiri 2022ku jika Allah memberikanku nafas sampai selesai dengan baik. Pertandinganku baik karena aku sudah lihat bolong di mindset aku beresin. Bolong di skill set aku beresin. Bolong di tool set aku beresin. Sehingga aku bisa finishing well. Menyelesaikan dengan baik. Dan terakhir bisa berkata, di tanggal 31 Desember pukul 00 2022, aku telah memelihara iman Tuhan. Beres di hadapanmu. Airnya banyak, tapi kapalku melaju terus bersama dengan Kristus. Amin. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa the year of a new paradigm yang dibagi atas 4 kuartal ini, Anda sudah punya to-do list. Apa yang harus Anda lakukan? Berapa banyak dari kita sering kelewat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun tanpa arti. Hari ini kita belajar, setiap hari kita berarti bagi Tuhan dan bagi diri kita. Sebab hanya itu alasan kita untuk hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala bersama. Haleluya, terima kasih Bapak. Kalau kami hari ini diperlengkapi, kalau hari ini kami ditegur, kami dibukakan 1 kuartal demi 1 kuartal, 1 set demi 1 set, 1 fungsi demi 1 fungsi. Kami tahu bukan kebetulan, apalagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu kami disanggupkan. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi orang yang keluar lebih daripada pemenang. Inilah kami jemaat-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau kami teledor. Ampuni kami kalau kami terkecoh. Kalau kami masih kehilangan beberapa pieces in our life. Kami masih punya missing link di sana sini. Ampuni kami Tuhan. Kami mau membereskan hidup kami dan mau berkata, hanya oleh karena darah. Kiralah bayase naralamu, kiralah bayase. Tebus dosaku. Mari persiapkan hatimu untuk perjamuan. Sanmu melingkupiku, kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Anugerah-Mu hidupku. Amin. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oleh kuasa darah-Mu. Amin. Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh bersama
permulaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Silakan jemaat duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasihi Dia. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Engkau yang tidak berdosa, rela turun dari sorga mulia, menderita gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Engkau sedang mengingatkan, kemuliaan-Mu sedang turun, memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, memenuhi hati kami. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing kita introspeksi. Lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Kalau kita diingatkan akan dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Engkau Tuhan, kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami lebih mengasihi satu dengan yang lain. Jamah kami Tuhan, penuhi kami, layakkan kami, kudus dan sucikan kami Tuhan, untuk dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Bapa, kuduskan hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus.
Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat pengampunannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunanmu, buat kebaikanmu. Kami boleh bersekutu denganmu Tuhan. Ora masyana ya ramo, iralama ya ralama shande, uralama ya ralama syakaralamo ramalamo. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, segala berkat-berkat yang baru, yang terbaik Tuhan curahkan buat kita semua. Terima, 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 terima. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk berkat kesembuhan, mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Saatnya kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Angkat tangan-Mu para suami di tempat ini. Tuhan mau memberikan urapan yang baru buat para suami, urapan raja, imam, dan nabi yang membawa keluarga mereka hidup takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Dan segala pekerjaan, usaha mereka dibuat berhasil dan beruntung oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk para suami yang kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tuhan Kau berikan bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, penghasilan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini untuk para istri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarganya. Kau jadikan mereka anggur yang manis, yang mendatangkan sukacita dalam keluarga mereka Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. Jadikan ibu yang baik, yang mendidik, mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaannya. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas para istri di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang anak-anak muda dan single parent, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sedang membangkitkan generasi Yeremia, generasi yang militan, yang cinta kepada Tuhan, yang hidup untuk Engkau Tuhan. Dan mereka akan menyelesaikan amanat agungmu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda di tempat ini dipakai oleh Engkau dengan luar biasa Tuhan. Kau berkati studi mereka Tuhan, dengan kepintaran seperti Daniel Tuhan, 10 kali lipat lebih cerdas ya Tuhan. Juga Engkau memberkati buat yang bekerja, yang berusaha Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung ya Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Dan kami mau serahkan Tuhan anak-anak muda di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk single parent di tempat ini Tuhan. Kami percaya mereka tidak pernah berjalan sendiri. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang mereka Tuhan. Urapan yang baru, hikmat yang baru turun Tuhan. Untuk mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Kau juga memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan bagi mereka Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami percaya dengan iman, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Dengan iman kami percaya semua jemaat GBI-PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi. Atas nama Gembala, pengertian seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Gina Darmawan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik saudara, seperti di ibadah onsite sebelumnya, setelah doa berkat selesai, saudara diminta untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, tapi bisa duduk terlebih dahulu karena kami akan mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan di luar, gitu ya. Berikutnya, saudara juga diminta untuk dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan barcode yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Dan berikutnya, kami juga rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Kalau ada boleh angkat tangannya, apakah ada? Jangan malu-malu. Oh, ada di kanan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di sebelah kiri saya juga ada. Selamat datang, selamat beribadah. Dan bagi saudara jemaat baru, saudara juga bisa mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan barcode yang ada di layar depan. Begitu. Berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik, kita akan berdoa bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Begitu juga untuk jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing dapat melakukan scan QR code persembahan ataupun melalui transfer. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 10 April 2022 pada pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi PSC, pada pukul 11.30 akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra, dan pada pukul 16.30 akan dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. Booking tiket dapat dilakukan mulai hari Senin tanggal 4 April 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Di bulan yang baru, bulan April ini, kita akan sama-sama merayakan Paskah, satu-satunya Allah kita yang bukan hanya mati untuk kita, tapi bangkit dan hidup untuk kita semuanya, sehingga kita mempunyai hari esok.
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun paradigma yang baru ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui gembala sidang kita? Jangan lewatkan pembahasannya dalam Pastor Message melalui online Cool. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 8 April 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 6 April 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 17 April 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif, dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gbiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, bersama-sama kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami melepaskan shalom atas Indonesia. Biarlah bangsa ini dipenuhi damai Tuhan. Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus,
Luputkanlah bangsa kami dari segala bencana alam, penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Kami percaya Tuhan, Engkau genapi seluruh rencana-Mu atas bangsa ini, sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, senantiasa diberi hikmat dan tuntunan dalam mengambil setiap keputusan penting bagi bangsa ini, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya. Tuhan pakai terus hamba-Mu dengan dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarganya. Tuhanlah yang menjadi pembela dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit.
penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.